warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengginas Aji Satrio dari kelas manajemen L. Untuk diajukan untuk Ibu Susanti mata kuliah pengantar bisnis. Bisnis adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dari membeli barang mentah sampai menjadi barang jadi, karena produksi, penciptaan barang dan jasa. Kedua, keuangan, kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Yang ketiga, pemasaran, kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasikan keinginan konsumen. Yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia atau kita sebut SDM, kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Bisnis ada 6, antara lain: yang pertama, acquiring of raw material; yang kedua, manufacturing of raw material; yang ketiga, distribusi produk of consumers; yang keempat, mencari dan menemukan sumber bahan baku; yang kelima, mengolah bahan baku menjadi produk jadi; yang terakhir, menyalurkan produk jadi menjadi kalangan konsumen. Bisnis dibagi menjadi 2, yaitu intern dan extern. Lingkungan intern memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis: pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Yang lingkungan eksternnya yang memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis di dunia internasional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Peluang bisnis adalah kesempatan yang tepat yang seharusnya dimanfaatkan bagi wirausahawan untuk menjadi keuntungan. Kunci keberhasilan menangkap peluang usaha dan diidentifikasikan oleh pengalaman dan pendekatan terhadap orang lain. Sedangkan kunci keberhasilan lain ditentukan oleh teknologi, komunikasi, dan informasi. Bisnis, seorang melakukan bisnis pada hakikat yang bukanlah mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Jenis-jenis bisnis ada 4, yaitu yang pertama, monopsoni; yang kedua, oligopoli; yang ketiga, oligopsoni; yang keempat, pasar monopoli. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri. Contohnya, salah satu contoh monopsoni juga adalah penjualan kereta api di Indonesia. Perusahaan kereta api di Indonesia hanya ada satu, yakni KAI. Oleh karena itu, semua hasil produksinya hanya akan dibeli oleh KAI. Yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan umumnya. Yang kedua, praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi,
seperti industri semen, mobil, dari industri kertas. Yang ketiga, oligopsoni adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang keempat, pasar monopoli dari bahasa Yunani untuk harga atau kita sebut price maker. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal juga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi pengganti produk tersebut, atau lebih buruk lagi mencari di pasar gelap. Kedua, pengertian pasar atau definisi pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara lain penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan. Pasar yang pertama, jenis pasar menurut bentuk kegiatannya. Menurut dari bentuk kegiatan pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar nyata ataupun pasar tidak nyata. Maka kita lihat penjabaran tersebut. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh, pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh, pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Jenis pasar menurut transaksinya. Menurut cara transaksinya, jenis pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan modern. Contoh pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall dan tempat modern lainnya. Jenis-jenis pasar menurut jenis barangnya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu. Misalnya pasar hewan, pasar sayuran, dan pasar buah, dan pasar ikan, dagangan serta pasar tersebut. Yang keempat, jenis-jenis pasar menurut keluasan distribusi. Menurut keluasan distribusinya, barang yang dijual pasar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, manusia, modal, material, metode, manajerial, dan mesin atau peralatan. Kegiatan bisnis. Yang pertama,
aspek produksi dibagi menjadi 3, yaitu produksi primer, produksi sekunder, produksi tersier. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.